Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Rekan-rekan teman channel sederhana santri ngaji penajis, mudah-mudahan semuanya masih dalam lindungan Allah, sehat walafiat lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semuanya, al-hadis atau hadis adalah salah satu yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam setelah Al-Quran. Semuanya kita memahami bahwa hadis ada tingkatannya. Ada yang namanya hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif atau hadis yang lemah. Hadis dhaif merupakan hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan juga hadis hasan. Bisa karena penyebabnya itu terputusnya sanad atau kelemahan-kelemahan yang bersifat manusiawi dari para perawinya, seperti lemahnya daya ingat dan lain sebagainya. Jadi hadis dhaif itu tidak sama dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Syekh Khalil bin Ibrahim menjelaskan bahwa innal hadis al-dhaif huwa fil asli mansubun ila nabi al-Mustafa al-Karim sallallahu alaihi wasallam bi khilafil mawdu' fahuwa makdzubun mukhtalaqun masnu'un. Hadis dhaif itu pada dasarnya tetap dinisbatkan kepada Nabi. Berbeda dengan hadis maudhu' yang merupakan kebohongan yang diada-adakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan bahwa hadis dhaif itu tidak sama dengan hadis maudhu' disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim dalam kitab Khutratul Muwasawatil Hadis Dhaif bil Maudhu'. Jadi untuk bisa membedakan, madhab Hanafi berpendapat bahwa in kana dhaifatan lil amali bil hadis dhaif fi fadailil a'mal, meskipun hadis itu dhaif maka diperbolehkan untuk diamalkan dalam fadailul a'mal, dalam keutamaan amal. Jadi para ulama berpendapat mengenai mengamalkan tentang hadis dhaif. Imam Hanafi boleh, silahkan dalam fadailul a'mal. Madhab Maliki faqad ittafaqal ulama ala jawazil a'mal bil hadis dhaif fi fadailil a'mali wa ightinaman lithawabil warid. Para ulama sepakat diperbolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam keutamaan amal sebagai motivasi dalam rangka meraih pahala. Itu dari madhab Maliki, terdapat dalam kitab Mawahib al-Jalil. Madhab Syafi'i sendiri, yang mayoritas orang Indonesia mengikuti madhab Syafi'i, berpendapat waqad qadimna ittafaqul ulama 'alal 'amal bil hadits dhaif fi fadailil a'mal dunal halal wal haram wa hadha min nahwi fadailil a'mal, min nahwi fadailil a'mal. Jadi telah kami jelaskan kesepakatan para ulama akan diperbolehkannya mengamalkan hadis dhaif dalam hal keutamaan amal,
Sekali lagi dalam hal keutamaan amal, bukan dalam rangka memberikan hukum halal dan haram. Itu dalam kitab Majmu' ya. Jadi Imam Syafi'i juga memperbolehkan menggunakan hadis dhaif dalam fadhailul amal. Kemudian Hanafi sudah, Maliki sudah, mazhab Syafi'i. Sekarang mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, fala ba'sa li jawazil amali bil hadits dhaif fi fadhailil a'mal. Qala Syekh Taqiyuddin al-amalu bil khabar dhaif bima'na anna an-nafsa tarju dzalika thawab aw takhafu dzalika al-iqab. Wa mithluhu at-targhib wa at-tarhib wal manamat. Boleh mengamalkan hadis dhaif dalam keutamaan amal. Syekh Taqiyuddin berkata artinya bahwa seseorang menginginkan pahala dan takut dengan dosa. Demikian pula dalam hal motivasi ibadah dan dorongan menjauhi dosa. Artinya 4 mazhab ini dimulai Hanafi, Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali bersepakat diperbolehkan amal fadhailul a'mal menggunakan dasar hadis dhaif sebagai, tadi ada yang mengatakan sebagai motivasi dan lain sebagainya. Teman-temanku sekalian, sebagai catatan penting menjadi bahan pertimbangan juga untuk kita sekalian, bahwa ada sebagian orang yang alergi ya dengan hadis dhaif dengan berdalih pada Imam Al-Bukhari yang mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Padahal faktanya, mohon maaf ini hanya saling mengingatkan, padahal faktanya tidak demikian. Imam Bukhari dalam kitabnya ada keterangan mengenai tentang catatan yang harus kita menjadi tanda kutip ya, dalam arti tanda kutip, jangan alergi dengan hadis dhaif ya, dengan berdalih pada Imam Bukhari yang mengarang kitab Sahih Bukhari, artinya harus sahih semua. Waqala al-Bukhari, ya, waqala al-Bukhari akhfidhu mi'at alfi haditsin sahih, ingat ya, wa mi'atai alfi haditsin ghairi sahih. Itu Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata, saya hafal 100.000 hadis sahih. Ingat, 100.000 hadis sahih itu hafal beliau. Tapi juga beliau bukan hanya hafal hadis sahih, beliau juga 200.000 hadis juga hafal yang tidak sahih. Jadi berbanding luar biasa 100% ya, 100 hafal hadis sahih, 100.000 hadis sahih hafal, 200.000 hadis tidak sahih beliau hafal. Selain kitab Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari juga memiliki beberapa kitab lain seperti At-Tarikh Kabir dan Shaghir ya, Tarikhul Kabir dan Tarikh Shaghir. Ada juga kitab Adab Al-Mufrad. Dalam kitab-kitab tersebut beliau juga Imam Bukhari mencantumkan beberapa hadis dhaif. Oleh karenanya teman-temanku sekalian, kita jangan alergi dengan hadis dhaif ya, apalagi dalam fadhailul amal. Demikian teman-temanku, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.